Lihat sahabatku, cehuntiaunya cakep banget ya. Tuh, panjang-panjang. Bagus kan? Ini kalau untuk dijual. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin cehuntiau. Tapi ini tidak mewakili cehuntiau yang viral itu ya. Karena menurut aku cehuntiau itu banyak banget variasinya. Jadi bingung mau bikin variasi yang mana. Nah, pada dasarnya aku tahu cehuntiau itu basicnya itu ada sagu gunting. Jadi kalau di Bangka itu ada sagu gunting yang terbuat dari sagu rumbia. Nah, kalau di Kalimantan ada sagu gunting yang bahan dasarnya tuh dari daun si kentut. Nah, ini beda-beda variasi. Nah, kali ini aku mau coba membuat cehuntiau versi aku sendiri. Nanti aku bikin cehuntiaunya, juga bikin bongkonya, juga ada topping-topping lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita mulai sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama aku mau menghaluskan daun pandan. Nanti ini akan di blender sampai halus. Kita akan ambil endapan daun pandannya. Banyak banget yang tanya saya, kalau di blender kenapa dicacah halus banget? Nah, kalau udah dihalusin kayak gini, itu blendernya sebentar aja juga udah halus ya. Kalau di Bangka, daun pandan kayak gini suka dijadiin bunga rampai. Bunga rampai itu untuk orang menikah gitu ya. Dicampur dengan bunga kenanga, bunga mawar, kasih parfum. Kita masukkan ke dalam blender. Kita kasih sedikit air. Sudah halus. Kalau pakai daun pandan asli, harumnya enak banget. Kita masukkan tepung beras, tepung hun kue, tepung tapioka, kasih garam, vanili bubuk, sedikit gula pasir, supaya dia nggak yang antak gitu ya. Kasih endapan daun pandan. Kita aduk-aduk. Pakaiin santan. Jadi aku pengen bongkonya ini agak gurih gitu ya. Habisin aja santannya. Jadi kalau bikin bongko sesuaikan dengan selera masing-masing sahabatku. Kalau aku bikin bongko, aku pakaiin santan. Jadi nanti pas dimakan dia enak, gurih. Pakaiin kapur sirih. Ini kapur sirihnya kalau agak kental itu dia sekitar 1 sendok teh. Harus disaring ya sahabatku karena dia banyak endapan. Nah, begitu kapur sirih masuk, dia berubah. Hijaunya jadi kuning. Itu ya ciri-cirinya kalau adonan ini kena kapur sirih, dia jadi kuning. Nah, supaya dia kembali jadi hijau, kita boleh tambahkan sedikit pasta pandan atau pewarna makanan warna hijau. Kita tambahkan 3 tetes pewarna hijau ya sahabatku, supaya warnanya lebih cakep. Jadi aroma pandannya tetap ada. Jadi pandannya untuk aroma, pewarna makanan untuk warna. Kita tambahkan air lagi supaya jadinya banyak. Selanjutnya adonannya akan kita saring. Kita masak bongkonya sambil diaduk-aduk sampai mengental. Nanti setelah mateng akan kita pindahkan ke wadah lain. Dia sudah mulai mengental. Ini harus dimasak terus ya sahabatku, jangan ditinggal sampai dia belebek-belebek.
Ini hampir sama kayak bikin cendol ya sahabatku. Kita ngaduknya agak lamaan dikit ya, jangan langsung diangkat supaya bongkonya bener-bener mateng. Ini lumayan capek ya ngaduk-ngaduknya sahabatku. Tapi pastikan kita memasaknya sampai mateng supaya nggak bau tepung, supaya bongkonya enak. Nah ini sudah belebek-belebek dianya, kita angkat. Kita pindahin ke loyang. Kita ratakan, cukup digoyang-goyang aja ya sahabatku. Dan kita biarkan sampai dia mengeras. Sahabatku, ini namanya daun si kentut. Kamu pernah lihat nggak? Daun si kentut. Ada juga yang bilang ini namanya daun sembukan. Ini bibitnya aku bawa dari Bangka. Padahal ini baru tumbuh, tapi sudah aku ambil. Dan hari ini aku mau bikin cehuntiau menggunakan daun si kentut. Ayo kita masak. Selanjutnya kita mau cuci-cuci daun si kentut. Biasanya daun si kentut ini tumbuh liar di semak-semak ya sahabatku. Kalau saya pulang ke Bangka, saya suka metik daun si kentut ini. Di kampungmu namanya apa nih sahabatku? Kalau orang Jawa bilang ini daun sembukan. Sudah bersih. Kita mau potong-potong daun si kentutnya. Ini nanti akan aku campurkan di dalam adonan cehuntiau. Ini kalau dipotong begini dia sepoi-sepoi kayak bau kentut gitu sahabatku. Tambahkan daun pandan. Jadi dia nggak boleh 100% daun si kentut ya, harus ada daun pandannya. Jadi daun si kentut ketemu daun pandan, kentutnya jadi wangi. Kita masukkan lagi ke dalam blender. Kita kasih sedikit air dan kita blender sampai halus. Sudah halus. Kita saring lagi. Jadi walaupun ini sama-sama hijau, aromanya berbeda ya sahabatku. Yang ini adalah endapan daun si kentut. Selanjutnya kita mau bikin cehuntiau. Ini adalah tepung sagu rumbia. Sagu rumbia ini kalau di Aceh itu ada namanya salak Aceh. Kemudian kita campurkan dengan tapioka. Jadi beda ya sahabatku, sagu dan tapioka adalah dua hal yang berbeda. Kita masukkan endapan daun si kentut dan daun pandan, diaduk rata. Jadi ini untuk bikin biangnya ya sahabatku, supaya nanti kita bisa membuat cehuntiaunya. Kemudian kita siramkan dengan air mendidih. Ternyata tidak mau menggumpal dianya, kalah banyak air mendidihnya. Kita masak aja sahabatku. Kita pindahin ke dalam panci lagi aja. Jadi aku masak air panasnya ternyata kurang. Kita aduk-aduk, kita masak sampai dia menjadi lem. Ini sebentar aja juga mengental sih dianya. Jadi kenapa dia tidak menggumpal? Karena suhu panasnya kurang ya sahabatku. Jadi adonan tadi kan aku siram dengan air dingin. Disiram dengan air panas, jumlah air panasnya tuh nggak cukup. Nah makanya caranya kayak gini. Kita matengin di dalam panci. Segini aja ya sahabatku. Ini sudah mateng. Kita biarkan dia sampai dingin. Nanti baru kita tambahkan dengan sagu rumbia. Kita pindahin ke mangkok aja sahabatku, supaya dia cepat dingin ya, cepat adem. Biangnya sudah adem. Sekarang kita mau ulenin. Kita ulen separuh-separuh aja dulu ya sahabatku, supaya nggak jadi keras. Kita mau masukkan tepung tapioka. Kita ulen lagi. Kalau ulen begini nggak bisa pakai sarung tangan ya sahabatku, karena bakal nempel banget.
Selanjutnya kita masukkan sagu. Kita ulenin lagi. Jadi ini aku campur antara sagu dan tapioka. 1:1 gitulah ya, biar gampang. Sampai dia nggak nempel di tangan. Jadi seperti ini adonannya ya sahabatku. Dia sudah tidak menempel di tangan, tapi tidak yang terlalu keras. Ini akan kita pipihkan, nanti akan kita giling berbentuk seperti mie. Adonannya ini kita bikin panjang-panjang kayak pempek dulu. Nanti akan kita bagi kecil-kecil supaya gampang kita memipihkannya. Kita pipihkan seperti ini. Ini asal aja ya sahabatku, nggak usah terlalu rapi-rapi amat. Karena nanti akan kita pipihkan lagi menggunakan mesin mie. Kita sisihkan dulu. Kita giling adonannya ini. Kalau nggak ada mesin giling mie gini, pakai botol juga nggak apa-apa ya, atau pakai rolling pin juga bisa. Hanya saja kalau pakai mesin gini kan jadinya lebih rapi aja dianya. Kita bedakin menggunakan sagu. Kita sisihkan. Kita kumpulkan jadi satu ya, yang sudah kita giling tipis-tipis gini. Sekarang akan kita bentuk menjadi mie. Ini pertama kali nih aku bikin cehuntiau pakai mesin giling mie ya sahabatku. Dan sepertinya mesin ini tidak cocok untuk menggiling cehuntiau. Karena cehuntiau ini kan dia dari sagu rembia ya sahabatku. Pas digiling dia jadi putus-putus gini. Jadi terpaksa aku tidak melanjutkan menggunakan mesin mie, dikarenakan dia jadinya terlalu halus dan putus-putus. Kita potong manual aja cehuntiaunya sahabatku. Aku mau coba potong pakai yang lebar, bisa nggak? Nah kalau yang lebar bisa nih sahabatku. Tapi kan aku nggak bikin fettuccine sahabatku, aku mau bikin cehuntiau. Kita potong manual aja ya sahabatku. Kita lepasin dulu mesin mie-nya. Dan akhirnya kita potong secara manual. Karena ini cehuntiau, aku nggak potong panjang-panjang kayak mie ya sahabatku. Potongnya segini aja. Sambil kita taburkan dengan tepung sagu ya sahabatku. Kita pindahin ke wadah lain. Selanjutnya kita mau masak saus gula aren. Tambahkan sedikit gula pasir, sedikit aja ya. Masukkan daun pandan. Kasih sedikit air. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau cehuntiaunya orang Bangka, gula arennya ini tidak dicampurkan di kuah santan. Nanti pada waktu dihidangkan, saus gula aren ini baru ditambahkan. Kita masak sampai gulanya larut. Kita tambahkan sedikit larutan tapioka.
Ini fungsinya untuk mengentalkan saus gula arennya ya sahabatku. Jadi kalau untuk dijual supaya terlihat cakep saus gula arennya, kita kasih sedikit larutan tapioka atau tepung maizena. Selanjutnya gula arennya akan kita saring. Sebenarnya ini gula arennya sangat bersih ya sahabatku. Ini gula aren mahal, jadi dia tidak ada kotoran. Selanjutnya kita mau masak kuah santan. Kita tambahkan dengan air. Kasih potongan daun pandan. Kasih garam. Kasih sepertiga saset vanili bubuk. Kita masukkan gula pasir. Kita aduk-aduk. Jadi kuah santannya ini bukan kuah santan yang kental banget ya sahabatku. Kita hanya menggunakan 300 ml santan kental dan 3,5 liter air. Kuah santannya sudah mendidih sahabatku. Kita matikan kompor dan kita sisihkan. Selanjutnya kita mau parut cincau. Sepertinya ini parutannya terlalu halus sahabatku. Kita ganti yang lebih gede. Tuh, lebih cakep ya. Ini kalau masih begini belum terlihat wujudnya ya. Nanti pas dihidangkan baru akan terlihat perhelainya. Sudah selesai kita parut cincaunya. Nanti dia akan panjang-panjang seperti mie sahabatku. Kita mau masak air untuk merebus cehuntiau. Kita mau siapkan dulu kuah santannya. Biasanya di Bangka kalau orang jual sagu gunting atau cehuntiau. Nanti setelah matang cehuntiaunya tuh ditaruh di kuah santan encer ini. Kalau tidak direndam di kuah santan, nanti cehuntiaunya bakal ngumpul, bakal menggumpal. Jadi ini aku siapkan kuah santannya kira-kira untuk 3 porsi. Sekarang kita mau rebus cehuntiaunya. Ini kalau tidak habis bisa disimpan di kulkas ya, taruh di dalam wadah tertutup. Sambil kita aduk-aduk. Ini bisa dibikin yang berwarna juga ya sahabatku. Misalnya mau bikin warna hitam, warna pink, atau warna hijau. Tapi ini aku tidak kasih warna, cukup warna putih aja. Jadi warna hijau sari daun si kentut dan daun pandannya tuh hilang nih sahabatku, nggak terlihat lagi. Nah ini sudah mateng, rebusnya nggak pakai lama ya. Sudah mengapung artinya dia sudah mateng. Kita angkat dan langsung masukkan ke dalam kuah santan ini. Sambil kita aduk-aduk ya. Kalau begini dia nggak nyatu nih sahabatku. Lihat sahabatku, cehuntiaunya cakep banget ya. Tuh, panjang-panjang. Bagus kan? Ini kalau untuk dijual. Kita mau sajikan. Kita ambil 1 centong penuh. Kemudian kita kasih cincau di sebelahnya, kasih kacang merah. Kita bisa kasih topping apa saja ya sahabatku. Dan ini tidak boleh ketinggalan. Ini namanya bongko. Kita potong dulu bongkonya. Lihat sahabatku, ini bongkonya lentur-lentur manja gitu ya. Ini harum banget aroma kapur sirinya. Ini akan aku potong-potong bongkonya. Tuh, jadi nanti dia akan seperti ini bongkonya. Kita taruh di atas cehuntiaunya. Selanjutnya kita siramkan saus gula arennya. Jadi rasa manisnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya sahabatku. Sahabatku, seperti ini cehuntiaunya. Ini komplit banget.
Prosesnya banyak, panjang, tapi kalau kita mau jualan memang harus begitu ya. Kita harus bikin step by stepnya. Tapi kalau hasilnya bagus, rasanya enak, semua capek bakal terbayar. Kira-kira ini enak nggak ya? Mari kita coba. Kita mau aduk-aduk. Jadi ini cehuntiaunya sahabatku. Tuh ya, mie-nya ini adalah cehuntiaunya. Yang hijau ini adalah bongkonya. Kita mau makan bongkonya terlebih dulu. Bongkonya lembut banget. Bongkonya tuh ya bener-bener aroma kapur sirih, daun pandan. Aduh, rasanya tuh nggak yang hambar. Saya pernah anak saya belikan saya cehuntiau bongko yang viral banget itu. Jujur aja ya, nggak enak. Maaf aja. Ini cehuntiau bikinan aku. Rasa manis gurihnya tuh pas banget. Kita makan lagi cehuntiaunya. Jadi walaupun dia putih bening, dia ada aroma daun si kentut dan aroma daun pandannya. Itu nyus markunyus. Ditambah lagi dengan ada kacang merah. Pakai cincau. Jadi cincaunya ini setelah kita gabung jadi satu, dia bentuknya ya kayak cehuntiau gitu ya. Jadi kayak cehuntiau panjang juga gitu. Kita makan cincaunya. Jadi cincau terkena kuahnya ini jadi enak sahabatku. Ini bisa dihidangkan dengan kondisi panas atau yang dingin. Ini yakin ya, aku yakin banget kalau aku jualan pakai resep ini, pakai cara ini, bakal ngantri orang belinya. Tapi aku belum jualan, makanya jangan keduluan aku. Kamu jualan ya, pakai resepnya aku ini. Semoga kamu bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini cehuntiaunya beneran hau ce sencing ping.